Juni tahun 1950, 10 hari setelah pembentukan Dewan Gereja-Gereja Indonesia, para tokoh Kristen antara lain Dr. F.L. Baker, D.S.W.J. Rumambi, Dr. J. Van Beemen, I.P. Simanjuntak, H. Van Hoek, memandang pentingnya dibentuk wadah penyelenggara sekolah Kristen di Indonesia. Akhirnya, mereka sepakat membentuk Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia yang disingkat dengan MPPK dengan Ketua Dr. F.L. Baker. Pelayanan mereka sampai pada tahun 1960. Family First Indonesia. Kami hadir untuk memperkuat jutaan ayah dan ibu, pernikahan dan keluarga di seluruh Indonesia. Kami bermitra dengan berbagai organisasi serupa untuk memberkati para pria dan wanita yang mengabdi pada keluarga untuk menjadi ayah dan ibu, serta suami yang baik di dalam konteks pernikahan tradisional. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai tak terhingga, dan tempat yang terbaik untuk menemukan ini adalah di rumah. Kami percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, namun selalu ada harapan untuk pulih dan bangkit dari kegagalan dan kelemahan. Kami percaya bahwa setiap keluarga dapat menjadi lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih bersatu. Family First Indonesia adalah sebuah organisasi nirlaba. Kami melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Kami menjunjung tinggi standar etika dengan integritas dan transparansi, dengan menghormati semua hukum,
dan pihak berwenang lokal. Family First Indonesia. Baik, selamat malam Ibu Bapak, sahabat keluarga, para pendidik, para pengurus yayasan, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, atau mungkin juga ada di antara kita beberapa orang tua murid ya. Sekali lagi saya menyambut selamat malam kepada kita semua yang pada malam hari ini sudah mau meluangkan waktu, mungkin di tengah-tengah kesibukan atau mungkin di penghujung hari ya, dalam sisa-sisa energi yang ada, apalagi mau menyambut long weekend, tapi kita semua saat ini berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini untuk menggumuli satu topik yang sangat relevan ya dalam pergumulan kita sebagai tenaga pendidik ataupun bagi para orang tua. Nah, kita akan berbicara mengenai hasil temuan dari seminar nasional, temuan hasil survei nasional sekolah Kristen di Indonesia, jenjang SD sampai dengan SMA atau SMK. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik mengenai peluang, kekuatan, dan tantangan pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Saya ekuivalen Pangasih Raja Guguk atau Alen akan mendampingi Ibu Bapak semua dari awal hingga akhir seminar pada malam hari ini untuk bersama-sama mendengarkan materi dari para narasumber kita pada malam hari ini ataupun untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Bapak sekalian. Nah, izinkan saya pada saat ini untuk memaparkan atau menyampaikan beberapa poin terkait tata tertib demi berlangsungnya seminar dengan keadaan yang sangat tertib, yang fokus, yang kita bisa meluangkan waktu untuk benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber kita. Yang pertama, saya mengimbau Ibu Bapak untuk memastikan agar mikrofonnya di handphone, di laptop, ataupun device yang lain dalam keadaan off atau mute. Sekali lagi, saya mengimbau agar kita semua memastikan mikrofon kita dalam keadaan mute atau off atau mati, sehingga suara-suara di sekitar kita tidak mengganggu jalannya seminar. Kemudian hal yang kedua adalah, misalnya Ibu Bapak mengalami kendala teknis yang berkaitan dengan seminar pada malam hari ini, Ibu Bapak dapat menyampaikan keluhan atau kendala tersebut melalui chat room di Zoom meeting pada malam hari ini kepada rekan pelayanan kami dengan nama admin Michelle. Silakan sampaikan keluhan ataupun kendala yang dihadapi kepada admin Michelle. Nah, hal yang ketiga, nanti Ibu Bapak bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait topik ataupun hasil survei yang dibahas oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Nah, pertanyaannya bukan dikirimkan melalui chat room di Zoom, melainkan melalui link seperti yang tertera di layar dari gadget Ibu Bapak semua. Bisa juga nanti di broadcast message oleh admin Michelle akan diberikan link, silahkan klik link tersebut dan sampaikan pertanyaan pada link tersebut. Namun karena keterbatasan waktu, kami ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf nanti hanya akan ada beberapa pertanyaan yang dapat dibahas oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang terakhir kami mohon dengan sangat agar Ibu Bapak tidak merekam jalannya Zoominar. Nah, Ibu Bapak, saya juga ingin menyampaikan bahwa esok hari pada jam yang sama, meskipun besok tanggal merah, tapi kita masih sama-sama mau menggumuli topik yang juga masih berhubungan dengan topik pada malam hari ini, yaitu mengenai pembelajaran jarak jauh yang efektif dan kreatif. So, saya mengimbau Ibu Bapak untuk memastikan bahwa Ibu Bapak akan mengikuti seminar ini esok hari. Nah, supaya kita bisa mengikuti seminar dengan kusyuk, dengan fokus, saya mengundang kesediaan dari Bapak Teddy Hartono Tanuwijaya selaku Dewan Pengurus Family First Indonesia untuk memimpin dalam doa. Kepada Pak Teddy, saya persilakan. Selamat malam, rekan-rekan terkasih dalam Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan adalah Bapa kami yang berkerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami sebagai para pendidik, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami belajar, kami juga terus mau diasah kembali ya Tuhan, sehingga di dalam khususnya masa pandemi ini kami boleh diperlengkapi dan juga kami boleh belajar ya Tuhan di dalam mendidik anak-anak yang telah Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh narasumber, moderator, dan seluruh tim panitia dan
seluruh peserta yang hadir malam hari ini, bersama-sama kami boleh belajar, dan biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat dan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan, kami boleh melihat ya Tuhan akan data-data sehingga kami boleh belajar lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh acara ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Teddy. Nah, Ibu Bapak, jadi memang kalau dibilang ya, ini kita pada malam hari ini diajak nih, ada yang tenaga didik, ada pengurus yayasan pendidikan, atau mungkin juga di antara kita ada orang tua murid, atau mungkin sebagai tenaga pendidik, tapi juga sebagai orang tua murid gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar bersama, kita mau diperkaya oleh materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Dan sebagai informasi bahwa kegiatan pada malam hari ini adalah hasil kerjasama pelayanan dari 3 lembaga, yaitu Family First Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen, dan dibantu analisa data oleh Bilangan Research Center. Karena itu mewakili ketiga lembaga, saya mengundang Bapak Insinyur David Johannes Chandra MA selaku Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia untuk menyampaikan sambutan. Kepada Pak David, saya persilakan. Ya, selamat malam, Bapak Ibu, para pendidik, pemerhati pendidik maupun praktisi pendidikan. Bersyukur bahwa survei ini bisa dilaksanakan di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kekurangan yang kita hadapi, tapi dalam waktu kira-kira 1 bulanan inilah akhirnya bisa dilakukan survei ini. Dan ini menjadi suatu contoh yang baik kalau memang kita bisa berkolaborasi satu sama lain, di mana FFI, Family First Indonesia, MPK, dan juga Bilangan Research Center itu boleh bersama-sama melakukan survei ini, sehingga ada temuan-temuan yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk kemudian nantinya akan menjadi pemikiran dan juga hal-hal yang diperlukan di dalam strategi pembelajaran jarak jauh ini. Memang pembelajaran jarak jauh ini kalau kita lihat tidak bisa lagi kita hindari, ya. Jadi dengan adanya pandemi ini kita didorong untuk mempercepat proses pembelajaran jarak jauh ini, dan ke depan juga kita mungkin tidak bisa sepenuhnya untuk meninggalkan pembelajaran jarak jauh ini. Oleh karena itu, dengan adanya survei ini, kita berharap bahwa dengan kita melihat adanya tantangan, peluang, dan kekuatan di dalam pembelajaran jarak jauh ini, kita mungkin bisa melakukan strategi pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif, lebih kreatif, begitu. Nah, karena itu kami juga berharap bahwa Bapak Ibu bisa tetap mengikuti Juminar besok, karena kedua narasumber kita ini cukup mumpuni. Mereka memang praktisi pendidikan, mereka ada di dalam proses pendidikan ini, dan juga kita bisa belajar banyak daripada mereka. Karena itu kita bersyukur semua ini boleh terjadi, dan kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita di dalam pembelajaran ini juga satu sama lain, sehingga dengan semua ini kita bisa membuat pembelajaran jarak jauh kita lebih efektif, dan kemudian bisa menjadi berkat, terutama bagi pendidikan Kristen di Indonesia, juga bagi anak-anak yang kita didik, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak hal melalui pembelajaran jarak jauh ini juga. Itu yang kita harapkan, bahwa melalui hasil temuan survei ini, kita bisa bersama-sama memikirkan strategi model pembelajaran yang tepat, yang efektif untuk dari masing-masing kita, karena memang kita tidak bisa menyamaratakan di beberapa tempat, terutama di wilayah Indonesia Timur, itu juga berbeda
pendekatannya, tapi kita berharap bahwa melalui temuan ini yang juga dilakukan di seluruh Indonesia bisa mewakili apa yang kita alami bersama begitu. Jadi tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih mungkin kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam melakukan survei ini, supaya melalui semua ini juga kita bisa berkembang lebih bersama-sama dengan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati webinar kita 2 hari ini dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Davi Chandra untuk sambutannya bagi kita semua ya. Ya, sekali lagi saya juga mewakili dari tim pelayanan pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah mengambil bagian dalam mengikuti survei ini ya, mungkin sebagai seorang responden juga atau menyebarkan kuesioner. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, pada malam hari ini ada 2 orang narasumber yang sudah siap-siap nih ya, udah siap-siap memaparkan materi yang tentunya akan sangat membuka mata kita tentang fakta-fakta di lapangan mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Saya bacakan dulu ya kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Handi Irawan, D, MBA MCom. Pak Handi adalah CEO dari Frontier Group. Beliau juga founder dari penghargaan Top Brand. Jadi kalau Ibu Bapak ke supermarket melihat beberapa produk ya, ada label Top Brand, itu hasil survei tentang kepuasan pelanggan yang juga dilakukan oleh Pak Handi dan timnya. Nah, kemudian Pak Handi juga penggagas dari Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September. Pak Handi merupakan penulis dari buku-buku marketing dan bisnis, serta masuk dalam tim penulis Dinamika Generasi Muda Kristen di Indonesia yang diterbitkan oleh Bilangan Research Center. Selaku pengusaha, Pak Handi menyeimbangkan kehidupannya dengan pelayanan, yaitu melayani sebagai Ketua Family First Indonesia, Ketua Bilangan Research Center, Board of Director Family First Global, dan founder Bara Digital Ministry. Beliau juga menjadi Wakil Ketua Yayasan STT Saat Malang, pengawas Majelis Pendidikan Kristen, dan penasihat Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Suhandoyo Tanusaputra Emin. Beliau adalah Board Secretary dari Yayasan Pendidikan Kristen Katapang, mendapatkan gelar Magister Ministry dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, sempat menjabat Wakil Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah atau MPKW Jabodesinten, dan sampai saat ini Pak Suhandoyo melayani sebagai anggota bidang 1 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Mari kita sambut pembicara kita, Bapak Handi Irawan D, MBA MCom, CEO Frontier Group, Ketua Family First Indonesia, Ketua Bilangan Research Center atau BRC, dan pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Dan Bapak Suhandoyo Tanusaputra Emin, anggota Bidang 1 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Baik, kesempatan pertama saya persilakan kepada narasumber pertama kita yaitu Bapak Handi Irawan untuk memaparkan materi. Kepada Pak Handi, saya persilakan. Baik, terima kasih Helen. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Bapak Ibu semua yang saya cintai, mungkin ada yang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru SD, SMP, SMA, dan juga tak lupa pengurus yayasan. Dan sekaligus juga mungkin pengurus-pengurus MPK maupun MPKW. Dan rekan-rekan sepelayanan saya yang ada di Family First Indonesia maupun yang di BRC. Demikian juga teman-teman pengawas MPK. Bapak sekalian, perkenankan saya memulai dengan presentasi, mungkin sekitar 10-12 menit pertama, kemudian Pak Suhandoyo akan melanjutkan, dan kemudian saya akan melanjutkan dengan beberapa temuan hasil survei yang lebih mendalam, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran sedikit ya. Karena besok kita masih akan berjumpa kembali dengan 2 narasumber yang sangat baik, yang mungkin akan memberikan berbagai solusi terhadap kendala atau tantangan selama pandemi ini. Bapak sekalian, judulnya sedikit diubah dari judul e-flyer-nya. Saya
berubah menjadi peluang dan tantangan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia selama pandemi. Kenapa demikian? Ternyata kita melihat Tuhan izinkan pandemi ini. Tapi Tuhan sungguh baik. Kita lihat banyak guru-guru Kristen di seluruh Indonesia ternyata melihat tantangan ini dan menjadikan sebagai peluang. Kita berharap sekolah-sekolah Kristen menjadi sangat kuat, menjadi berkat yang semakin besar setelah pandemi ini berakhir. Justru di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi, leadership kita, panggilan kita sebagai guru akan semakin teruji dan semakin terbukti. Dan itu yang membedakan kita dengan guru-guru Kristen dan guru-guru lainnya, ya. Ini yang menjadi berkat buat kita semua. Hasil survei ini memberikan inspirasi dan memberikan dorongan bagi kita semua. Mari kita lihat slide-slide berikut ini, ya. Jadi Bapak sekalian, ini saya sampaikan metodologi penelitiannya. Desain-desainnya adalah survei kuantitatif, maka tidak mengherankan nanti data-data yang disajikan, ada histogram, ada pie chart, ada angka-angka, ada persentase. Yang mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu sekalian lebih ngantuk, apalagi untuk Indonesia bagian timur, ya. Ini sudah jam 9 malam, tapi biasanya saya diberitahu teman-teman Indonesia bagian timur kalau tidur juga sedikit lebih larut malam, ya. Ini menjadi malam yang baik karena besok kita libur, jadi lebih santai, pikiran lebih kosong, lebih tenang, dan angka-angka ini tidak memberatkan kita, tapi justru menjadi berkat karena memberikan inspirasi yang besar buat pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Instrumennya apa sekalian? Kuesioner, ya. Dan kemudian metode pengumpulan datanya, puji Tuhan selama pandemi ini justru kita melakukan online, dan terima kasih ingin saya sampaikan kepada 385 responden di seluruh Indonesia. Sebenarnya jumlah respondennya lebih dari 385 pembobotan yang lebih baik. Jadi kita lakukan strata, berikan koridor, ada di Jabodetabek, ada yang di Jawa, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua. Kita lakukan pembobotan lebih baik, jadi kita lihat beberapa koridor yang terlalu banyak, atau sekolah yang responden yang terlalu banyak, kemudian kita potong, dan akhirnya kita menghasilkan satu sampel size 385 bersih. Melakukan online, kemudian keempat, populasi adalah guru-guru sekolah Kristen di Indonesia, yaitu jenjangnya SD, SMP, SMA, maupun SMK. Jadi sampling metodenya adalah purposive stratified random sampling. Kita gunakan stratanya adalah koridor dan jenjang. Jadi kita kontrol koridornya supaya terwakili yang di Jakarta, terwakili di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan koridor lainnya. Dan juga terwakili untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Nah, itulah Bapak sekalian, ringkasan daripada metodologi penelitian supaya kita lebih diyakinkan bahwa ini survei kita lakukan dengan tingkat reliability yang baik, dengan tingkat validitas yang baik, karena itu kita punya keberanian untuk menyajikan hasilnya kepada Bapak sekalian, terutama pengurus yayasan, kepala sekolah, dan guru-guru sekolah Kristen yang saya cintai. Nah, mari kita lihat dua hal sebelum Pak Suhandoyo nanti presentasi hasilnya, adalah profil responden dan juga profil sekolahnya, supaya kita ada gambaran siapa mereka. Nah, di profil responden Bapak sekalian, pertama kali kita lihat jenis kelamin. Tidak terlalu mengherankan kalau guru-guru sekolah Kristen didominasi oleh perempuan, 71,9%, dan laki-lakinya 28,1%. Mungkin yang lebih sabar dan yang terima panggilan sebagai guru memang lebih banyak perempuan, gitu ya. Dan ini menarik juga apakah angka ini mencerminkan secara nasional apa tidak, ya. Tapi saya yakin perempuan pasti lebih banyak. Jadi mungkin hampir sekitar 3 juta guru, saya yakin secara nasional perempuannya lebih banyak. Tapi inilah kondisi untuk sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Dan pendidikan terakhirnya tentunya kita bisa mengharapkan sarjana S1-nya yang berwarna biru 85,5%. Tapi kita bersyukur yang bergelar Master S2 sudah 12,2%. Bahkan ada doktor juga 0,3%, ya. Ada juga diploma. Memang ada beberapa sekolah yang mungkin masih minim, ya, mungkin masih mungkin di rural. Jadi ada juga yang SMA atau sederajat itu 0,8%. Dari usia kita menyebar, ternyata 21 sampai 25 ada 12,7%. Bapak sekalian bisa lihat yang di bawah cukup rata, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45. Tapi mulai dari 51-55 sudah menurun tinggal 7,5%,
kemudian 56-60, 2,1%, di atas 60, 0,3%, karena memang mereka mungkin sudah pensiun ya, tapi masih terpanggil dan masih mau mengajar. Inilah profil responden kita, dan kita masih lihat di slide kedua mengenai profil responden kita supaya ada gambaran siapa mereka. Jadi kita bisa membayangkan siapa-siapa yang memberikan jawaban terhadap hasil survei ini. Kemudian, apakah mereka memiliki sertifikasi standar Kemendikbud? 34,3% mengatakan sudah. Jadi angkanya juga hampir sama dengan nasional ya. Di nasional tergantung jenjangnya, tapi angkanya sekitar 30-45% yang bersertifikasi. Yang belum 65,7%, kita berharap di tahun-tahun mendatang akan lebih banyak yang bersertifikasi. Kemudian jenjang pendidikan yang diajar, SD 35%, SMP 36,9%, kalau SMA dan SMK kita jumlahkan jadi sekitar 27%. Jadi relatif cukup rata, Ibu sekalian, hampir sepertiga dari responden ini. Kemudian jumlah murid yang diajar dalam sekali mengajar, kan berbahagialah yang kelasnya mungkin 11-20 ya, 24,9%. Tapi artinya apa? Kan relatif bagus, size of class-nya relatif cukup baik, tapi jangan sampai kelasnya kecil karena sekolahnya kekurangan murid ya. Idealnya sekolahnya punya banyak murid, tapi mereka mempertahankan jumlah kelas yang relatif kecil karena rasio gurunya terhadap muridnya relatif bagus. Tapi majority di Indonesia ternyata di 21-30 ya, 42,1%. Kita tahu rasio guru dan murid di Indonesia kira-kira 1 banding antara 15-17 tergantung daripada jenjangnya. Jadi 21-30 itu adalah yang terbesar jumlah murid yang diajar ya di dalam kelas mereka. Tapi ada juga yang di atas 40, yaitu 11,4%. Jadi Bapak sekalian, ini gambaran terhadap guru-guru yang disurvei. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan guru-guru yang sudah mengisi survei ini, memungkinkan pada malam hari ini MPK bersama dengan Family First Indonesia dan datanya dianalisa oleh Bilangan Research Center karena mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan analisa dengan baik. Dan akhirnya terwujudlah hasil survei yang dipresentasikan kepada Bapak sekalian. Dan bagaimana terhadap profil sekolahnya? Ada satu slide saja yang saya mau sharing. Dan lama sekolah berdiri. Dan ternyata sudah ada yang 30 tahun lebih. Ya. Ada 41,3%. Memang sekolah itu bukan seperti perusahaan banyak yang baru-baru gitu ya. Bukan seperti UMKM, baru 5 tahun, 10 tahun, baru belajar untuk membuat perusahaan. Kalau sekolah, memang merupakan salah satu institusi yang bagusnya seringkali lama. Mereka membutuhkan kualitas karena waktu yang mengajar mereka, kualitas guru yang bagus, fasilitas sekolah yang memadai, metode pengajaran yang bagus, kurikulum yang baik. Maka tidak mengherankan sekolah itu biasanya komitmen yang cukup baik dan mereka punya perspektif jangka panjang. Tidak mengherankan di Indonesia sekolah-sekolah Kristen yang sudah berusia 30 tahun ada 41,3%, yang 21-30 16,9%. Dan ada juga yang mungkin baru 5 tahun baru berdiri ya, karena jumlah murid semakin banyak. Di Indonesia ada 45 juta murid SD, SMP, SMA. Maka tidak mengherankan ada saja sekolah-sekolah yang terus berdiri ya, dan jumlah Kristennya mungkin sekitar 8% sampai 10%. Di SD mungkin 8%, tapi yang di kelas di level SMA jumlah siswa Kristen itu kira-kira 10% daripada total populasi. Di SMA kira-kira sekitar 10 juta, jadi kita harapkan ada sekitar 800.000 siswa Kristen SMA maupun SMK di Indonesia. Nah, uang sekolah per bulan, majority yang paling banyak, kalau kita jumlah, memang di angka 300.000 sampai 600.000 per bulan. Ya. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat, majority ada di angka 100.000 sampai 2 juta per bulan. Itulah guru-guru sekolah Kristen yang kita survei. Jadi Bapak sekalian, dimanapun Anda berada, di koridor manapun Anda berada, mungkin di Sumatera, di Kalimantan, mungkin di Maluku, mudah-mudahan ini memberikan gambaran siapa saja guru-guru yang memberikan jawaban terhadap survei kita. Dan memang 50% lebih sekolah-sekolahnya termasuk kategori zona merah ya, hanya sedikit yang masuk zona-zona lainnya. Majority agak zona merah, karena memang pada saat kita survei, sekitar sebulan yang lalu, memang COVID relatif cukup puncak-puncaknya, ya cukup besar, dan tidak mengherankan 50% lebih sebenarnya sekolah zona merah. Sekali lagi Bapak sekalian, yang
kita survei hanyalah sekolah yang mengandalkan pembelajaran jarak jauh atau kegiatan belajar mengajar secara online. Oke. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana profil responden, bagaimana profil sekolah yang kita survei. Oleh karena itu, saya berikan waktu kepada Pak Suhandoyo untuk memberikan presentasi yang pertama, dan nanti saya akan sambung kemudian. Pak Suhandoyo, terutama memberikan presentasi daripada temuan inti daripada survei ini, yaitu kendala dan juga tantangan yang dihadapi oleh guru-guru selama pembelajaran jarak jauh. Oke, silakan Pak Suhandoyo. Baik, terima kasih Pak Handi. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, rekan-rekan pendidik. Senang sekali kita bisa malam ini bersama-sama berkumpul ya untuk kita belajar bahkan menggumuli temuan daripada survei. Nah, mengawali materi yang saya akan presentasikan, kurang lebih ada 30 slide, ada dibagi dalam 4 bab ya, ada 4 bagian. Saya terlebih dahulu ingin mengutip perkataan Kristus, perkataan Tuhan Yesus dari Lukas 5 ayat 37a yang mengatakan demikian. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Nah, Bapak Ibu, saya nggak hendak berkhotbah dari teks tersebut, tapi saya hanya meminjam untuk mengambilnya sebagai analogi. Saya melihat kelihatannya KBM online ini bagi kita bisa kita analogikan seperti satu anggur yang baru gitu ya. Yang kita pengen tahu karakteristiknya seperti apa gitu. Nah, tadi di awal acara ini Pak Handi sudah kasih semacam clue atau hint ya, ternyata anggur yang kita anggur baru ini ternyata nggak memabukkan banget gitu ya, nggak membuat kendala, tapi bahkan enak rasanya dan memberikan peluang untuk kita semakin memajukan sekolah kita. Nah, tentu sekarang kita akan lihat detailnya seperti apa. Saya akan mulai dari slide yang pertama, dari tempat dan media untuk KBM online yang dilakukan oleh para responden. Nah, ternyata 72%, hampir 73% melakukannya dari sekolah, sedangkan 27% dari tempat tinggal. Saya rasa ini bisa kita duga ya, karena memang batasan dari jaringan mungkin internet dan juga keterbatasan di dalam lokasi ataupun tempat daripada guru membuat sekolah menjadi pilihan yang terbesar yang utama untuk dipakai di dalam KBM online. Nah, dari yang melakukannya dari tempat tinggal, mereka ternyata mendapat tunjangan. Yang mendapat tunjangan itu sekitar 46%, dan yang tidak 53%, jadi hampir berimbang gitu ya. Nah, ini mungkin juga jadi bahan pertimbangan kalau nanti memang zonanya merah, guru-guru harus mengajar dari tempat tinggal, tentu kita para yayasan harus memikirkan tunjangan buat internet, listrik, dan yang lainnya. Nah, untuk tempat ini kita coba lihat dari 5 koridor, ternyata menarik. Yang melakukan dari tempat tinggal yang terbesar adalah di Jabodetabek ya, sebesar 56,3%. Sedangkan kalau kita lihat di 4 koridor lainnya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa, kebanyakan mereka mayoritas melakukannya dari sekolah gitu ya. Dan yang menarik juga memang di Bali, Nusa Tenggara, Maluku itu juga cukup besar gitu ya presentasinya kalau kita lihat dibanding daripada yang Kalimantan dan Sulawesi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat dari terjenjangnya, dari koridor terjenjangnya? Dari hasil ini kita bisa melihat ada keseimbangan di tingkat jenjang SD maupun SMP, para responden guru sebesar 75% mereka melakukannya dari sekolah, sedangkan yang SMA, tingkat jenjang yang lebih tinggi, kelihatannya mereka beberapa lebih besar, ada yang memilih mengajarnya dari tempat tinggal. Nah, mungkin ini juga dari hasil ini, gambaran ini sejauh yang mempengaruhi hal ini adalah kemungkinan
pada waktu survei zona merah, zona kuning, oranye ini mempengaruhi ya. Jadi mungkin guru-guru nggak bisa ke sekolah, jadi ada beberapa yang mesti di tempat tinggal, dan juga terutama khususnya jaringan atau media internet yang harus dipakai tersedia itu menjadi bahan pertimbangan mereka mengajar di sekolah atau di tempat tinggal. Baik, kita sekarang lihat medianya. Ini menarik. Medianya dari hasil ini saya sangat surprise sekali melihat para responden menjawab survei ini. Ternyata para guru atau para responden yang kita survei ini mereka menguasai berbagai media ya, media KBM online. Mulai dari Zoom, Google Meet, Microsoft Teams yang tertinggi, sampai mereka juga mempergunakan YouTube, Instagram yang terendah 46,6%. Nah, ini satu peluang yang baik menurut saya, karena guru-guru kita ternyata nggak gaptek gitu ya. Dan mereka mau belajar, dan mereka bisa menguasai beberapa media, sehingga kalau mereka mentok yang satu, mereka bisa pakai yang lain. Jadi ini peluang untuk kita pikirkan bersama di yayasan, karena makin ke depan media ini pun juga akan upgrade, akan semakin diperlengkapi gitu ya, sehingga kita harus terus ikuti. Baik, berikutnya kita akan melihat dari kelancaran koordinasi. Kita juga patut bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata dari hasil ini, pergumulan pandemi ini tidak membuat komunikasi atau koordinasi di antara sesama guru menjadi buruk gitu ya, menjadi berkurang. Bahkan 85% mengatakan lancar ya, dan mereka begitu, dari hasil ini kita bisa lihat sangat bersukacita gitu ya. Tadinya kita khawatir gitu ya dengan hal pandemi ini mungkin membuat mereka jarang ketemu di sekolah atau apa, tapi ini koordinasinya malah positif sekali. Demikian juga dengan kepala sekolah. Kita melihat mereka merespon bahwa 87% lancar ya koordinasi dengan kepala sekolah mereka. Ya, jadi saya lihat mungkin inilah salah satu hal yang mungkin nanti berpengaruh ke belakang, sehingga KBM online ini tidak menjadi satu kendala yang begitu berat atau sangat besar gitu ya, tapi menjadi satu peluang yang baik untuk dikembangkan di sekolah kita masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke dalam artikel yang kelima, mengenai tantangan dan realita dari KBM online. Nah, ini akan sangat detail sekali, saya akan coba pelan-pelan sedikit, satu persatu, mulai dari murid yang bisa mengikuti kelas dengan lancar berdasarkan jumlah banyak murid yang bisa mengikuti kelas dengan lancar. Nah, ini pun juga sangat baik gitu ya, positif, dan patut kita syukuri karena para responden menyatakan bahwa hampir 85% ya responden menyatakan bahwa mereka lancar. Mereka menyatakan 70% murid-muridnya itu bisa mengikuti KBM online dengan lancar ya, di atas 70%. Jadi tadi kalau di depan ada dikasih variabel murid yang mengajarnya dari 10 sampai 40-an. Nah, mereka menyatakan bahwa 70% daripada jumlah murid yang mereka ajar di kelas itu lancar ya mengikuti. Sedangkan 30%-nya itu memang itulah yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk bagaimana mereka bisa lebih lancar lagi gitu ya di dalam proses belajar. Nah, sekarang kita coba lihat berdasarkan 5 koridor mengenai kelancaran daripada proses KBM online ini. Ternyata dari 5 koridor yang ada, yang paling lancar memang di Jabodetabek, ya. Ada sekitar hampir 70% itu ya, 70% kalau kita lihat, yang di atas 70% jumlah murid. Sedangkan yang rendah adalah yang di Sumatera, hampir sekitar 60-an, dan paling rendah di
Bali Nusra ya. Nah, ini mungkin juga bisa diprediksi karena di daerah kali gitu ya, di daerah dari hasil ini kelihatan bahwa memang kelancaran mereka di dalam KBM online ini berpengaruh gitu ya. Tapi kalau kita melihat keseluruhannya secara total tadi, kita patut tadi yang saya katakan kita patut optimis gitu ya, bahwa ternyata KBM online ini hanya awal-awalnya ya yang mungkin membuat kita nggak lancar, tapi setelah berjalan makin kesini makin lancar mereka bisa melakukannya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi jenjangnya. Dari sisi jenjang terlihat bahwa yang lebih lancar memang di jenjang SD. Sedangkan makin ke jenjang yang lebih tinggi, SMP menurun gitu ya. Sedangkan ke SMA juga sampai yang di sini ditulis 26,8 sampai 20 sekitar 50-an gitu ya. Nah, ini patut kita perhatikan karena memang kelihatannya distraksi buat anak-anak SMP maupun SMA itu akan semakin besar ya, akan semakin mempengaruhi kelancaran belajar mereka. Sedangkan kalau di SD itu kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh peran orang tua yang pasti masih mempengaruhi mereka, sehingga sangat membantu kelancaran daripada proses KBM online ini. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi, kita lihat daripada ketersediaan daripada internet guru, ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil ini, para responden menyatakan bahwa sebenarnya ketersediaan internet itu bukan menjadi satu kendala yang besar atau sangat besar ya, karena hanya 25% yang menganggap seperti itu ya, kalau yang mereka melakukannya dari tempat tinggal. Sedangkan kalau yang dari sekolah, mereka menyatakan kendala besar atau sangat besar itu hanya 20,4%. Kemudian juga kalau kita lihat dari ketersediaan internet murid, itu pun juga relatif hampir mendekati dari ketersediaan internet guru. Di internet murid ini pun yang dari tempat tinggal sebesar 24,8%, kendala besar, sangat besar. Sedangkan yang di sekolah, ya ini lebih besar, 34,2%. Nah, mungkin bisa kita duga juga ketersediaan internet murid ini ada kemungkinan juga mungkin dengan media yang mereka pakai, yang mungkin harus memakai bandwidth yang lebih tinggi, kuota yang lebih tinggi, gitu ya, sehingga mempengaruhi hasil survei ini. Nah, berikutnya kita lihat daripada ketersediaan komputer, laptop, HP yang dimiliki oleh para guru. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini juga surprise ya buat saya ya. Kita melihat bahwa ternyata guru-guru yang disurvei ini memiliki perangkat yang perangkat komputer atau laptop atau HP untuk KBM online yang besar gitu ya. Jadi di sini hanya sekitar 21,4% dan yang di sekolah 14,2% yang menganggap yang mereka mungkin bergumul dengan ketersediaan komputer, laptop maupun HP mereka di dalam KBM online. Tapi selebihnya sekitar 70% ke atas itu hampir 80 malah ya mengatakan itu bukan satu kendala yang besar ya. Itu kendala yang bisa diatasi oleh mereka. Nah, demikian juga untuk ketersediaan komputer, laptop daripada murid, ini pun hampir mirip dengan yang guru. Jadi, kalau tadi di depan dikatakan proses KBM-nya lancar, nah ini konsisten gitu ya. Ini sangat mendukung bahwa dari data ini kita bisa melihat, karena baik perangkat hardware-nya maupun internetnya itu sangat menunjang gitu ya, sehingga guru-guru bisa melakukan KBM dengan lebih lancar. Nah, berikutnya kita lihat ketersediaan daripada kesiapan dari materi pelajaran. Ternyata waktu kita shifting, kita maksudnya dari sekolah beralih ya dari offline ke online,
ternyata materi pengajaran ini tidak menjadi satu kendala ya, karena ternyata materi offline itu waktu diadaptasi ke online itu tidak masalah buat para responden, para guru. Sehingga dari hasil ini sangat tinggi sekali gitu ya, sangat tinggi. Di situ hampir 90% ya, hampir 90% mengatakan materinya itu siap, materi pengajarannya siap. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita yang di pengelola bahwa ya, kita punya materi yang tinggal kita olah lebih lanjut gitu kali ya. Kalau dulu dari offline, sekarang kita mesti pikirkan bagaimana kalau ini disampaikan dengan online. Berikutnya, nah ini yang mungkin poin yang perlu mendapat perhatian yang lebih dalam dari kita, materi pengajaran yang menarik. Ini dikatakan dari tempat tinggal ya, memang nggak yang mengajar dari tempat tinggal memang mungkin nggak menjadi kendala besar atau sangat besar, di sekolah juga enggak gitu ya. Tapi kalau lihat di detailnya waktu kita melihat analisa ke perjenjangnya, ternyata memang materi pengajaran yang menarik itu menurun ya, relatif menurun. Jadi dari SD persentasinya lebih tinggi, makin jenjangnya makin tinggi, makin menurun gitu ya. Maksud saya seperti ini. Artinya materi pengajaran yang disampaikan untuk anak SMP atau anak SMA itu kelihatannya ya masih perlu ada ruang untuk ditingkatkan sehingga menjadi satu materi pengajaran yang menarik ya buat mereka. Jadi ini merupakan memang ada kendala, tapi merupakan peluang juga buat kita untuk meningkatkan materi pengajaran yang menarik. Selanjutnya, sejalan dengan materi pengajaran yang menarik, materi pengajaran yang efektif pun ini hampir mirip juga hasilnya ya. Jadi kurang lebih 90% masih di kendala sedang, kendala kecil, nggak ada kendala. Tapi dari analisa perjenjangnya kelihatan bahwa tingkat jenjang yang SMP maupun SMA itu dipersepsi atau dirasakan oleh para responden itu menurun ya, nggak efektif gitu ya. Nah, jadi ini merupakan hal yang patut kita pikirkan bersama. Selanjutnya, dari interaksi pengajaran yang efektif, ini pun hampir mirip tadi dengan metode pengajaran yang efektif. Memang mengajar secara online itu memang butuh perjuangan gitu ya, karena interaksi nggak ketemu secara fisik, hanya virtual, itu memang perlu kita pikirkan supaya semakin efektif interaksi pengajarannya. Nah, ini yang paling mungkin sangat menjadi pergumulan para guru, yaitu kedisiplinan murid. Kita bisa melihat bahwa memang tidak mudah mengajar secara online, dan terutama soal kedisiplinan ya. Kalau murid-murid yang jenjang SD mungkin masih bisa diperhatikan, masih bisa dilihat oleh orang tuanya, tapi makin ke atas ke SMP maupun ke SMA itu makin disiplinnya makin menurun. Itu dari analisa yang kalau dilihat perjenjangnya. Demikian juga dengan antusiasnya. Jadi antara kedisiplinan, antusias murid ini sangat berkolerasi gitu ya di dalam hasil survei ini. Semakin tinggi jenjang daripada murid itu semakin menurun antusias maupun disiplinnya. Walaupun dari hasil survei ini kita bisa melihat memang kalau menurut responden sekitar
80%-an ya mereka tetap antusias gitu ya. Tapi kalau waktu kita lihat breakdown per ininya, kelihatan bahwa semakin tinggi jenjangnya, semakin mereka nggak antusias atau nggak disiplin. Nah, yang slide ke-32, kendala KBM online untuk dukungan orang tua. Ini kita bersyukur bahwa ternyata orang tua memahami kondisi pandemi ini, sehingga mereka mau spend waktu ya, mau luangkan waktu untuk mendukung anak-anaknya belajar ini, sehingga kita bisa melihat hasil yang positif gitu ya. Nah, mungkin tadi secara detail satu-satu sangat sulit melihatnya. Sekarang rekapannya kita bisa melihat dengan lebih jelas. Silakan Cemara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa dari rekapan ini, baik dari responden yang mengajar dari tempat tinggal maupun daripada sekolah, kita melihat bahwa ternyata kendala besar, sangat besarnya itu paling tinggi adalah 30%-an gitu ya, 34 ya di ketersediaan internet. Sedangkan yang lainnya itu relatif yang itu 10%, dari 8 sampai 34 rentangnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata KBM online ini bukan menjadi sesuatu yang kendala yang besar atau sangat besar buat kita. Tapi ini merupakan satu peluang, Bapak Ibu, satu peluang yang bisa kita tingkatkan ke depan, karena ternyata kesiapan para responden ini sangat baik. Nah, apa yang menjadi alasan mereka siap? Ternyata di slide berikut ini merupakan jawaban kenapa mereka bisa siap, mengapa hasilnya seperti itu ya. Karena ternyata pembekalan kepada guru itu dilakukan dengan baik. Nah, kita bersyukur ternyata sekolah dan yayasan itu mengadakan pelatihan terkait KBM online itu hampir 90% ya melakukan. Jamnya variatif, dari ada yang cuma melakukannya di bawah 3 jam sampai yang di atas 20 jam. Tapi kita melihat bahwa sekolah maupun yayasan ini responsif gitu ya, merespon dengan baik. Nah, sehingga guru-guru itu menjadi lebih siap untuk melakukan KBM online. Nah, demikian juga pelatihan yang dilakukan oleh sekolah yayasan terkait di slide berikut. Pembekalan materinya yang kita bisa lihat ini ternyata hampir 94%, 95% mereka dilengkapi oleh pelatihan teknis ya, pelatihan teknis yang khususnya saya percaya ini memakai media tadi, makanya nggak heran kalau mereka di depan bisa memakai berbagai macam media, dan juga pelatihan metode pembelajaran online yang efektif, mungkin dalam mempersiapkan materinya, mempersiapkan secara virtualnya, mempersiapkan animasi segala macam gitu ya. Nah, inilah yang membuat hasil survei ini menjadi patut kita syukuri gitu ya, bahwa pembekalan kepada para guru dilakukan dengan baik oleh yayasan maupun sekolah, sehingga mereka bisa siap menghadapi KBM online ini. Nah, 2 slide terakhir, ternyata juga para responden ini pernah mengikuti pelatihan atau seminar terkait KBM online dari luar sekolah. Meskipun tidak besar ya, sekitar 30%, tapi sedikit ya mereka pun juga ikut di dalam pembinaan yang diadakan di luar sekolah, karena tadi memang di dalam sekolahnya sudah cukup tinggi dengan berbagai ragam lamanya, dari kurang 3 jam sampai 20 jam. Nah, yang terakhir slide ke-38, pelatihan yang diikuti dari luar sekolah yayasan terkait dengan KBM online ini hampir sama, kebanyakan mengenai metode pembelajaran online yang efektif, dan juga terkait dengan teknis itu sebesar 72, kalau yang pembelajaran online-nya itu 82,4%. Nah, baik Bapak Ibu saudara sekalian,
ini dari bagian yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Pak Handi. Oh ya, terima kasih banyak Pak Suhandoyo. Saya rasa hasilnya sangat menarik, bukan? Oleh karena itu, kenapa judulnya dibilang diputar atau direvisi, yaitu mulai dengan peluang. Ya. Jadi kita melihat, kita lebih merasa semakin optimis bahwa di tengah-tengah pandemi ini, yang Tuhan izinkan sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk memperkuat. Di balik semua kesulitan, di balik semua tantangan, kita merespon dengan bagus, kita memberikan pembekalan, dan kemudian kita juga melihat bahwa sekolah-sekolah Kristen ternyata relatif siap. Tapi tetap saja tentunya kita masih melihat beberapa punya kendala 20%, 25%. Kendala tetap kendala, tantangan adalah merupakan salah satu yang harus kita lakukan sesuatu sehingga tantangan, kendala semakin kecil. Karena itu besok kita akan melakukan seminar untuk membagikan berbagai solusi kreatifnya. Jadi kita lihat solusinya tentu berhubungan dengan bagaimana membuat anak lebih antusias, bagaimana anak lebih disiplin ya, karena problem utamanya membuat materi menarik, saya rasa merupakan hal yang bagus, tapi melakukan pembelajaran jarak jauh tidak mudah juga untuk mendapatkan atensi anak-anak generasi Z ini ya, karena sulit sekali mereka untuk fokus dalam jangka waktu yang lama. Nah, saya akan teruskan. Slide-nya lebih sedikit dan nanti kita, kalau Bapak sekalian lupa mengenai angka-angkanya, saya sajikan kesimpulannya. Ya, nanti difoto kesimpulannya saja ya. Jadi kalau Bapak sekalian pakai laptop, siapkan handphonenya, nanti tinggal difoto lebih dahulu. Tetapi bahannya sebenarnya akan dibagikan melalui email bagi mereka yang masuk Zoom pada malam hari ini. Ya, nanti mudah-mudahan karena ini hari libur, kemungkinan besar mungkin minggu depan kita akan berikan email. Selain ucapan terima kasih sudah mengikuti Zoom ini, sekaligus juga kita berikan attachment bahan-bahan yang dipresentasikan pada malam hari ini supaya bisa dipelajarin, bisa dibagikan kepada guru-guru yang tidak bisa mengikuti Zoom. Nah, mari kita lihat, Bapak sekalian, saya akan lanjutkan beberapa slide dan sebelum kita masuk tanya jawab. Jadi perkenankan saya selama 15 menit untuk memberikan presentasi temuan-temuan yang lain. Nah, bab ke-7 inilah mengenai peran orang tua murid dan keluhannya. Tentu menarik ya, selama KPM online ini pasti ada orang tua murid yang mengeluh. Nah, slide pertama Bapak sekalian, untuk bab 7 ini kita lihat. Good news-nya. Jumlah orang tua murid SD yang mendampingin anaknya, ya ini SD. Kita tidak tanyakan SMP, SMA, karena kita asumsikan SMA mungkin tidak didampingin ya, karena mereka relatif tentu hanya mengawasi bagaimana anak-anak belajar ketika di meja makan, ketika sedang santai, kemudian tanya gimana nak pelajaran hari ini, apakah Anda ngikutin dengan baik dan sebagainya. Tapi untuk orang tua murid SD, mari kita lihat hasilnya ternyata juga relatif bagus ya. Jangan cepat-cepat lebih dahulu. Kita lihat jumlah orang tua murid sekitar 81% sampai 100%, itu ternyata dijawab 35,8%. Ya. Jadi banyak juga yang cukup setia. Jadi hampir 80% atau lebih yang menjawab mereka mendampingin 35,8%. Ini memang luar biasa ya, ibu-ibu yang setia dengan anaknya ya. Tadi sebelum presentasi ini ngobrol-ngobrol sama Pak Dedi Hartono, waduh kita apresiasi yang luar biasa kalau punya anak-anak yang SD ini ya, bagaimana orang tuanya dipaksa, terpaksa, jadi mereka harus mendampingi muridnya. Bahkan 36% mengatakan mereka mendampingin hampir seluruhnya pelajaran tadi, luar biasa menjadi murid kedua jadinya mereka. Tapi yang mendampingin sekitar 61%, 80%, sekitar 26,3%, dan 41, 60%, 14,8%. Dan ada juga yang 1,7% karena ibunya mungkin ibunya luar biasa, kan, tidak didampingin ya. Mungkin didampingin pembantunya, jangan-jangan. Tapi kita melihat bahwa the beauty of pandemic ini adalah, good news-nya adalah orang tua semakin dekat dengan anak-anaknya. Puji Tuhan ya, Bapak sekalian. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kalau dulu mungkin anak-anak nggak pernah didampingin belajar, ini merupakan kesempatan yang sangat indah sekali. Bisa melihat anak-anaknya belajar, dan orang tuanya jadi belajar bersama ya. Nah, di slide berikutnya Bapak sekalian, kita lihat bagaimana selama pandemi COVID-19 ini berkomunikasi secara langsung dengan orang tua murid. Ternyata guru-gurunya
65% mengatakan, mereka komunikasi secara langsung. Dan 35% hanya melalui wali kelas, tapi tetap komunikasi. Karena mereka itu guru yang ngajar, kan? Tetapi mereka tidak melakukan komunikasi langsung, karena wali kelas. Tapi kita melihat, kan, bagaimana mereka melakukan interaksinya. 91% mengatakan mereka telepon langsung, loh ya. Ini belum pernah terjadi, maka luar biasa pandemi ini terjadi kolaboratif education yang luar biasa. Ya, jadi pengajaran yang berkolaborasi antara orang tua murid dan guru-gurunya. Dan kemudian melakukan video conference 39%, email 17,1%, bertemu secara langsung. Ada juga yang nekat bisa bertemu 4,1%, mungkin daerahnya tidak merah ya. Dan kemudian chat pribadi dan segala macam. Tapi kita melihat ada gambaran, kita bersyukur. Tetapi melalui pandemi ini, hubungan antara guru dan orang tua murid juga terjadi peningkatan yang sangat baik. Ini merupakan salah satu langkah besar yang mudah-mudahan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif karena keterlibatan orang tuanya. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat di slide berikutnya, Bapak sekalian. Ada temuan lagi yang menarik mengenai panggilan, relasi, dan kekhawatiran guru. Ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Positif, negatif, banyak khawatir, mereka makin jauh dengan Tuhan, dan panggilannya makin melemah. Kita telah mensurvei 385 guru, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ternyata slide pertama, sekalian, ketika ditanyakan panggilan, perasaan terhadap panggilan terhadap guru selama pandemi COVID-19, 71,1% mereka mengatakan panggilan mereka sebagai guru semakin kuat. Luar biasa. Jadi mereka bersyukur bahwa mereka dipanggil sebagai guru, mereka berterima kasih kepada Tuhan, karena dikasih pekerjaan sebagai guru, dan mereka merasa terbeban untuk terus-menerus mengajar, 71,1%. Tapi ada juga 24,% mengatakan, ya sama sajalah. Dulu guru, setelah pandemi juga guru, dulu kerja, sekarang kerja, dulu ngajar, sekarang ngajar, jadi sama saja katanya. Tapi 4,5% yang perlu didoakan adalah panggilan mereka katanya semakin lemah, 4,5%. Nah ini ya perlu menjadi atensi ya buat para kepala sekolah, pengurus yayasan untuk melihat guru-guru mana yang semakin lemah panggilannya. Yang akhirnya menyesal ya, tahu gini, mestinya nggak jadi guru katanya. Tapi ya bersyukur hanya 1 di antara 20 yang mengatakan, wah panggilannya semakin lemah ya. Mungkin sebagian juga menyesal menjadi guru ya. Tapi kita lihat 71,1% panggilannya semakin kuat. Dan kemudian bagaimana respon mereka terhadap pertanyaan berikut ini. Dan ternyata mari kita lihat kan perasaan mereka sebagai guru kan untuk yang SD dan yang SMP dan yang SMA SMK ternyata relatif sama. Justru yang di SD ternyata sedikit lebih tinggi. Kita bersyukur berarti guru-guru SD yang relatif lebih muda ya. Jadi mereka merasa panggilannya semakin kuat. Yang berwarna biru, Anda bisa lihat. Panggilan kuat berwarna biru, 75,9% untuk SD, 68,7% untuk SMP, 67,2% untuk SMA maupun SMK. Ya, Bapak sekalian, kita bisa lihat SD, SMP, SMK, dan mari kita lihat di slide berikut ini, Bapak sekalian. Ada satu temuan yang menarik di slide berikut ini. Mungkin kita menduga, yang panggilannya sebagai guru mungkin karena dia punya kelas sosial yang lebih tinggi. Nah, kita lihat perasaan terhadap panggilan sebagai guru selama pandemi COVID-19 berdasarkan rata-rata pengeluaran. Kita tanyakan pengeluaran, bukan pendapatan, tapi memberikan gambaran juga terhadap income mereka juga. Kita bagi di bawah 2,5 juta, 2,5 sampai 4 juta, dan di atas 4 juta. Mungkin kita berharap, yang di atas 4 juta panggilannya semakin kuat. Ternyata tidak. Jadi menunjukkan panggilan terhadap guru itu tidak dipengaruhi oleh income, tidak dipengaruhi oleh expenditure mereka. Buktinya yang 2,5 juta sampai 4 juta relatif lebih tinggi dibandingkan yang di atas 4 juta. Ya, guru-guru yang punya income lebih besar belum tentu merasakan panggilannya. Tapi yang justru yang di tengah-tengah ini 78,3% mereka memiliki skor yang lebih tinggi dalam hal merespon panggilan mereka. Semakin guru semakin kuat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Baik ya. Mari kita lihat slide berikut ini yang pertanyaannya mungkin berbeda. Bagaimana kondisi relasi dengan Tuhan selama dan sebelum pandemi COVID-19 dibandingkan? Kira-kira seperti apa relasi mereka terhadap dengan Tuhan? Ternyata kalau kita perhatikan angka-angkanya, kan, yang mengatakan lebih erat 53%, agak lebih erat 21,1%. Sama saja 20,1%
lebih buruk 5,5%. Jadi kita bersyukur juga ya. Ternyata kalau kita lihat yang agak lebih erat dan lebih erat, mungkin kalau dijumlah, mungkin ada 74,1%. Nah, ini merupakan angka yang cukup tinggi, dan kita hampir sama bagaimana mereka merespon panggilan dari Tuhan di tengah-tengah COVID-19. Ternyata mereka merasakan relasi dengan Tuhan semakin improve, ya, 74% mereka merasa lebih dekat sama Tuhan. Yang sama saja kita berharap karena mereka sudah bagus hubungannya, sudah erat, punya iman yang baik, akhirnya 20,1% menjawab sama saja, ya. Sekali lagi yang perlu didoakan ya kira-kira sekitar 5% ini ya, mengatakan agak lebih buruk gitu ya, mungkin karena terlalu khawatir dan banyak hal yang mereka pikirkan. Dan mari kita lihat bagaimana hubungan dengan keluarga. Kan? Tadi kita lihat panggilan sebagai guru, relasi dengan Tuhan, dan kemudian relasi dengan keluarga. Yang menarik adalah sama, angkanya kira-kira 66,5%, semakin erat. Puji Tuhan ya. Jadi saya yakin ini merupakan satu anugerah selama mereka mengajar di rumah, lebih dekat sama keluarga ya. Hanya 2,3% malah semakin renggang. Mungkin banyak konflik, malah justru berantem ketika lebih banyak di rumah gitu ya. Ada 2,3%. Suami istri mungkin barangkali atau anak-anak ngelihat nakal, lebih stres, akhirnya mereka lebih berantem. Tapi puji Tuhan, 66,5% mengatakan hubungan dengan keluarga relatif menjadi lebih kuat. Kan? Dan memang ada satu pertanyaan lagi mengenai kekhawatiran terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita lihat di sini, mereka mengatakan panggilan sebagai guru oke, relasi dengan Tuhan semakin oke, relasi dengan keluarga oke, tapi tetap saja 25,5% mengatakan ya khawatir juga sih ya dengan biaya penghidupan sehari-hari keluarga dengan pandemi yang sudah berlangsung 6 bulan seperti ini ya. Dan agak khawatir 41%, yang tidak khawatir itu 33,5%. Jadi hasilnya agak kebalik. Kalau kita bicara khawatir, saya rasa cukup manusiawi. Tentunya kita bilang 6 bulan, kita tidak bisa melihat kira-kira tahun depan tuh apakah sekolah akan masuk atau tidak dan sebagainya ya. Mungkin mereka merasakan agak khawatir juga, apalagi yang mengajari sekolah ada COVID-19, tentunya walaupun ekstra waspada, tentunya saya rasa manusiawi sekali bahwa mereka juga agak khawatir. Nah, kemudian bab terakhir sebelum masuk ke kesimpulan adalah mengenai masalah dukungan dan bantuan. Tadi kita lihat dari hasil presentasi Pak Swandoyo juga katakan bahwa kita melihat bahwa banyak sekolah-sekolah memberikan pelatihan. Nah, mari kita juga lihat ternyata senada dengan pelatihan dalam bentuk pelatihan, dukungan terhadap sekolah juga sudah ada. Jadi kalau kita lihat sekolah memberikan dukungan moral kepada murid 99% misalnya. Ya. Dan kemudian inisiatifnya dari siapa? Ada yang juga dari sekolah, ada juga keduanya, ya, inisiatif pribadi atau keduanya. Jadi rupanya sekolah dan guru-guru memang mereka hampir katakan 99% memberikan dukungan moral. Dukungan moralnya apa, Bu sekalian? 94,8% penguatan iman. Dan puji Tuhan, inilah kelebihan dari sekolah-sekolah Kristen. Di tengah-tengah seperti ini mereka jadi berkat, bukan hanya pelajarannya yang diutamakan, bukan hanya mengajar mengenai sains, mengenai matematika, mengenai bahasa, mengenai seni, mengenai sejarah, tetapi juga 94,8% mengatakan penguatan iman. Dan dukungan moral yang diberikan dalam bentuk apa? Gaya hidup sehat juga, 82,7%. Mereka katakan harus mencuci tangan mungkin, harus pakai masker, harus waspada, harus semakin bersih. Dan penguatan mental 73,1% supaya tidak khawatir, walaupun guru sendiri tadi 60% lebih khawatir ya. Tapi rupanya 73% mereka memberikan penguatan mental kepada anak-anaknya. Betapa mulianya pekerjaan guru ya. Makanya guru-guru kan disebut katakannya unsung heroes ya. Nah, itu pahlawan yang seringkali tidak direkognize, tidak dikenal, tapi Bapak sekalian sebagai guru, saya rasa memberikan satu transformasi yang luar biasa buat keluarga-keluarga Kristen di Indonesia. Dan apa yang Anda lakukan, saya yakin sudah menjadi berkat yang luar biasa. Saya yakin Tuhan juga melihat, bukan hanya mengajar, membuat mereka lebih baik, lebih pandai, punya masa depan yang lebih baik, tetapi di saat bersamaan, apalagi pandemi seperti ini, ada double task, memberikan penguatan iman, memberikan gaya hidup sehat, dan juga penguatan mental ya. Ini merupakan salah satu hal yang baik sekali. Dan kita lihat bagaimana dukungan yayasan dan gereja. Yayasan ternyata juga memberikan dukungan, kan? Jumlah yayasan memberikan dukungan cukup besar. Itu mereka dukungan moral, dukungan tenaga, dukungan dana 46,5%, karena kita tahu beberapa sekolah pasti mengalami problem dengan biaya operasional. Oleh karena mungkin sebagian tidak membayar, sebagian harus kasih diskon gitu ya, dan materi dan metode pengajaran sekitar 42,5%. Ya, itu dari yayasan. Demikian juga dari gereja,
Kalau kita bisa expect dari gereja lebih banyak moralnya ya, 89,5%, sedangkan dananya tidak sebesar dukungan dari yayasan. Nah, gereja mengatakan ada 23% gereja memberikan dukungan dana juga di tengah-tengah COVID-19. Ini menjadi satu hal yang menarik, bagaimana sekolah yang didirikan gereja. Ternyata gereja juga punya sense of responsibility, ada ownership, dan mereka membantu sekolahnya dalam berbagai hal, terutama dana, tenaga, maupun moral ya. Nah, inilah dukungan yang ditunjukkan kepada mereka. Nah, Bapak sekalian, inilah presentasinya. Mari kita masuk ke arah kesimpulan dan saran. Jadi buat Bapak sekalian yang tidak bisa mengikuti mulai dari awal tadi, atau yang mungkin membingungkan dengan begitu banyak angka-angka, karena ini survei, tapi saya berharap melalui kesimpulan dan saran ini Anda bisa take picture mungkin, karena ini menjadi summary-nya, dan cuma sekitar 3 slide saja. Mari kita lihat. Saya buat kesimpulannya cuma ada beberapa poin, yaitu 8 poin. Ya. Jadi selama pandemi, koordinasi guru dengan sesama guru dan kepala sekolah berjalan lancar. Nah, tadi Pak Suhardoyo sudah presentasikan sekitar 90%, bersyukur gitu. Jadi mereka mengatakan fine, sesama guru, komunikasi ternyata baik, dulu harus bertatap muka, ternyata sekarang melalui Zoom, melalui WA, semuanya bisa lancar ya. Jadi memang ini menjadi satu revolusi buat kita. Ke depan mungkin barangkali kita melihat ternyata kegiatan belajar mengajar online ini sesuatu yang baik juga, mungkin sebagian akan dipertahankan ya, walaupun sudah ada tatap muka, saya yakin. Tentu porsinya tidak sebesar sekarang ya. Kemudian 3 kendala utama yang dialami adalah selama KBM ini adalah ya ketersediaan infrastruktur internet dan perangkat keras, terutama di muridnya ya. Kalau guru tadi cukup baik. Kemudian kedisiplinan murid harus diakuin dan antusiasme murid. Dan kemudian ketiga, sebagian besar sekolah memberikan pelatihan kepada guru. Ini yang menjelaskan tadi Pak Suhardoyo katakan, banyak kendala-kendala ternyata bisa ditekan ya. Ada yang kendalanya cuma 5%, 10%, yang 30% yang 3 poin yang saya sebutkan di nomor 2 tadi. Kemudian selama pandemi berlangsung, 71,1% menyatakan panggilan mereka sebagai guru semakin kuat. Dan hanya 4,5% yang semakin lemah. Sisanya menyatakan sama. Ya. Inilah kondisi daripada panggilan mereka sebagai guru. Poin kelima adalah, di slide berikut ini, sebanyak 74,1% mengatakan relasi terhadap Tuhan semakin erat. Hanya 5,8% yang lebih buruk dan 20,1% yang menyatakan sama saja. Puji Tuhan, jadi Family First Indonesia, kita sering melayani berbagai sekolah, melayani guru-guru juga. Jadi melihat seperti ini kita juga bersyukur. Tapi kalau seandainya ada sinode tertentu yang ini memberikan penguatan kepada guru-gurunya, penguatan kepada orang tua muridnya, dan Anda membutuhkan pelayanan, silakan kontak Family First Indonesia. Kita punya speaker, kita punya beberapa hamba Tuhan yang bisa memberikan seminar, workshop, memberikan penguatan kepada guru-guru dan juga orang tua murid yang mungkin trouble pada saat pandemi seperti ini. Kemudian poin ke-6 adalah sebanyak 66,5% responden mengatakan hubungan dengan keluarga yang lebih erat. Sebanyak 2,3% mengatakan lebih renggang dan 31,2% menyatakan sama ya. Tapi yang menarik, nomor 7 adalah dalam hal kekhawatiran terhadap biaya kehidupan sehari-hari, 25,5% mengatakan khawatir, 40% agak khawatir, dan 33,5% menyatakan tidak khawatir sama sekali. Kemudian nomor 8, hampir semua sekolah memberikan dukungan moral kepada murid-muridnya, yaitu dalam bentuk penguatan iman, gaya hidup yang sehat, dan juga penguatan mental. Maka betapa mulianya pekerjaan guru-guru ini ya. Nah, mari kita lihat, inilah kesimpulannya, dan saya men-trigger hanya 3 saran saja. Besok kita mungkin akan masuk ke saran-saran yang lebih spesifik yang menghadapi seperti ini ya. Pandemi ini telah memberikan kesempatan yang sangat baik agar setiap sekolah-sekolah Kristen di Indonesia meningkatkan kualitasnya, terutama dalam hal kualitas guru dan materi pengajaran. Kita tahu apa sih sekolah yang baik, sekolah yang berkualitas. Nomor 1 apa? Guru-gurunya. Nomor 2 apa? Pasti materi pengajaran dan cara mengajarnya. Ketiga apa? Fasilitasnya. Justru selama pandemi ini kesempatan yang luar biasa. Makanya kualitas itu sebenarnya mudah ditingkatkan pada saat krisis, pada saat pandemi, pada saat waktu yang sulit ya, pada saat waktu yang baik, pada semuanya berlomba-lomba memperbaiki, kita mungkin lebih tidak mudah. Tapi di tengah-tengah kesulitan, dengan panggilan yang semakin kuat, justru kualitas guru kita berharap akan semakin meningkat di Indonesia ini, terutama sekolah-sekolah Kristen ya. Ini menjadi momentum yang sangat baik. Maka kepala-kepala sekolah setiap yayasan di seluruh Indonesia yang mendengarkan Zoom hari ini, mudah-mudahan kita semakin semangat
dan melihat ini sebagai opportunity yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, sekolah-sekolah Kristen di Indonesia memberikan kesempatan untuk melakukan transformasi dalam hal penerapan collaborative teaching. Kita lihat kolaborasi antara guru dan orang tua murid sangat bagus. Orang tua dan anak-anaknya semakin bagus. Guru dengan muridnya juga semakin erat ya. Baik dengan murid, orang tua, ataupun yang sesama guru. Ini hasil survei menunjukkan tren ke sana, dan justru dulu kita punya cita-cita bahwa memang ke depan, terutama di era digital ini, collaborative teaching menjadi semakin penting sekali. Karena belajar bukan one-way communication lagi. Justru orang tua yang bisa mengajarkan kepada anak, orang tua yang dekat dengan anak, orang tua yang bekerja sama dengan guru untuk bersama-sama untuk mengajarin anak mereka, itu menjadi lebih efektif untuk melakukan transformasi, sehingga menjadi sosok anak yang berkarakter yang baik, punya iman, dan punya values yang bagus, dan mereka menjadi calon pemimpin di masa mendatang. Yang ketiga, sekolah-sekolah Kristen Indonesia yang sudah memiliki resources dan kemampuan, jangan lupa, dapat lebih banyak membantu sekolah-sekolah Kristen yang lemah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Karena yang dibutuhkan sekarang apa? Metode pengajaran, materi pengajaran. Dan kemudian dengan adanya digital, semuanya terpangkas. Kemudian biaya juga lebih rendah, lebih efisien. Dan kita juga lebih efektif. Jadi kesempatan, teman-teman sekolah-sekolah yang baik-baik di Indonesia yang punya kualitas, mestinya ini kesempatan yang luar biasa. Jangan egois. Mari kita bantu sekolah-sekolah yang memiliki problem dengan gurunya, dengan materi pengajaran. Ini kesempatan untuk berbagi kepada mereka. Dan mudah-mudahan melalui sekolah-sekolah Kristen ini, kita berharap akan mencetak banyak guru-guru yang semakin terpanggil, banyak guru-guru yang semakin mau caring and sharing kepada sekolah-sekolah yang berkualitas buruk, yang mungkin barangkali hidup segan mati tak mau. Pak David Chandra sering memberitahukan kepada saya, menginformasi kepada saya, betapa begitu banyak, ada ratusan sekolah di NTT, ada di Maluku, ada di Papua, mungkin mereka punya problem, mungkin di Sumatera pun juga punya problem, kualitasnya punya problem, tidak memiliki guru yang berkualitas, materi pengajaran. Ini kesempatan yang baik, kita bisa membantu mereka secara efisien dan efektif. Yang mudah-mudahan hasil survei ini memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah yang bagus, pengurus-pengurus yayasan yang terbeban, supaya mereka lebih caring, sharing, bukan hanya kepada sekolahnya masing-masing, tetapi juga berkontribusi kepada sekolah-sekolah yang memiliki problem dengan guru dan materi pengajaran. Baik, saya kembalikan kepada Alan dan juga moderator kita, Pak Andy, yang memimpin tanya jawab pada malam hari ini. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Handirawan, juga Pak Suhandoyo untuk pemaparannya berdasarkan hasil survei ya. Wah, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi sekali lagi atas nama panitia kami mohon maaf jika dari seluruh pertanyaan kami hanya dapat membahas beberapa pertanyaan saja. Karena itu langsung saja ya Pak Handi sama Pak Suhandoyo, saya akan langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami pilih. Mungkin satu lagi, Pak, sebentar ya, Pak Suhandoyo sudah ada. Baik, pertanyaan pertama untuk Pak Suhandoyo, Pak. Mengapa disiplin dan antusiasme siswa SMP dan SMA menurun? Bagaimana solusinya? Silakan, Pak. Ya, kedisiplinan mereka turun karena memang sebenarnya kan anak SMP, SMA itu lebih mau sama orang tua lebih dianggap mandiri lah gitu ya. Mereka diharapkan bisa bertanggung jawab secara pribadi gitu ya. Cuman kan pertumbuhan ataupun karakter anak-anak kan beda ya. Yang SMP SMA ini nggak semuanya merata, semuanya punya kesadaran yang tinggi. Nah, anak-anak yang usia gini kadang-kadang mungkin tantangan main game-nya itu lebih tinggi gitu ya, kadang-kadang tidak terlihat. Nah, salah satu biasanya memang yang untuk mengatasi kedisiplinan ini biasanya memang kan kalau waktu pakai Zoom itu mereka harus buka videonya gitu ya. Jadi memang harus memakai media yang memang harus tampak gitu ya. Jadi kalau nggak tampak wajah atau nggak tampak dia lagi ngapain gitu, itu sulit. Nah, saya rasa itu salah satu jalan keluarnya. Jadi medianya itu harus yang memang mesti bisa ada tatap mukanya, walaupun virtual. Jadi strateginya gitu ya, supaya kita bisa memastikan ada fungsi kontrol juga di dalam pembelajaran tadi gitu ya.
Nah, Ya. untuk pertanyaan berikutnya kepada Pak Handi. Pak Handi, bagaimana menentukan sampel seluruh Indonesia dengan hanya 385 guru itu? Bagaimana kriterianya dan bagaimana pembobotannya? Silakan Pak Handi. Ya, memang idealnya kalau saya ditanya ya, berapa jumlah sampel saja yang ideal ya. Dan sebenarnya saya sih berharap sih pertama kali memang kira-kira sekitar 1.000. Dan biasanya kalau orang melakukan sampling, itu tentu ada yang namanya margin of error. Margin of error itu membuat kita semakin confidence terhadap hasilnya. Dan kalau kita bicara angka 1.000, itu sebenarnya ada rumusnya ya, tapi terlalu complicated ya buat teman-teman yang tahu survei. Itulah ini mata kuliah yang saya sukain. Dulu 15-20 tahun lalu, saya jadi dosen di MMUI. Mata kuliah yang saya ajar adalah masalah marketing research ini ya. Jadi saya masih hafal juga rumusnya tuh. Error kuadrat sama dengan Z kuadrat, standar deviasi dikuadratkan dibagi dengan N. Ya, teman, terlalu complicated, tapi percaya sama saya aja, kalau rumusnya dimasukin, error kuadrat sama dengan Z kuadrat, dan bilangan Z itu kan kira-kira 1,96 untuk 95% confidence interval. Kemudian standar deviasi 0,5 gitu ya, dikuadratkan dibagi N. Udah percaya saja, kalau 1.000 itu margin of error-nya kira-kira 3,3%. Sedangkan kalau angka 400, margin of error-nya itu sekitar 5%. Artinya begini, jadi kalau kita mengatakan kendalanya berapa? Oh, kendalanya itu sekitar 30%. Kan? Kalau margin of error-nya 5%, sebenarnya yang benar adalah 95% kita yakin bahwa kendalanya adalah 30% plus minus 5% dari 30%. Jadi kira-kira angkanya sekitar 28,5 sampai 31,5. Jadi rentangnya seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan dengan jumlah sampel seperti itu errornya sekitar 5% lah, 5, seberapa. Bapak bisa masukin rumus ya. Nah, tapi magicnya adalah sampel itu tidak dipengaruhi oleh jumlah populasi, Bapak sekalian. Jadi bukan berarti, saya kan punya populasi 1 juta, masa diambil cuma 1.000? Tidak. Karena error itu tidak dipengaruhi oleh jumlah populasi. Jadi jangan heran, misalnya pemilihan Trump sama Joe Biden tuh, CNN, kok berani ya cuma populasi 1.000? Penduduk Amerika 300 juta, kalau 1.000, kenapa? Jumlah populasi tidak mempengaruhi akurasi daripada sampling. Kan? Nah, jumlah sampel itu sendiri yang mempengaruhi akurasi. Kalau 1.000 ya 3,3%. Maka kalau Joe Biden dapat angka 60%, dia tahu bahwa 60% plus minus 3% misalnya gitu. Kira-kira range-nya seperti itu. Demikian juga dengan kita. Semakin tinggi sampel saya, kita semakin punya keyakinan. Nah, kalau kita mengatakan 40%, itu pasti benar loh. Kan? Terus kemudian kalau kita katakan sekian, berarti plus minusnya cuma 5%. Kalau sampel size-nya tadi sekitar 385. Pertama itu. Kemudian yang kedua, ini memang agak sedikit teknis. Yang kedua adalah, Bapak sekalian, pembobotannya kita tadi katakan koridor. Jadi di sini ada Saudara Cemara sebagai Head of Analysis, analis senior dari Bela Research Center, dia sudah membuat strata-stratanya. Jadi dia membuat yang namanya, dia udah tahu berapa jumlah Kristen yang di Jakarta berapa, di Jawa berapa, Sumatera berapa, maka untuk menghasilkan, dia melakukan pembobotannya berdasarkan dari jumlah Kristen yang ada di setiap koridor. Itu gampang sekali dibobot hasilnya. Ya. Tapi yang kita sajikan tadi ada sebagian yang dibobot, sebagian tidak perlu lah, karena memang tidak ada artinya dibobot. Tapi untuk menghasilkan angkanya yang secara nasional, dilakukan pembobotan seperti itu. Tapi sampelnya sendiri, kita sudah upayakan supaya relatif punya porsi yang cukup baik antara Sumatera, antara Kalimantan, dan segala macam. Makanya dari total jumlah responden yang masuk hampir 700, secara acak kita pilih kembali, karena bukan jumlah responden itu penting, tapi porsinya lebih proporsional terhadap strata, itu memang menjadi lebih banyak. Itulah cara kita untuk mengontrol, mudah-mudahan memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi. Baik, silakan. terima kasih Pak Handi. Untuk selanjutnya kembali lagi nih ke Pak Suhandoyo ya, saya bacakan pertanyaan. Bagaimana melihat peluang PJJ selepas pandemi? Apakah merupakan hal yang baik untuk diterapkan di Indonesia dalam KBM bagi siswa SD sampai dengan SMA? Gimana Pak Suhandoyo? Kalau saya melihat ini satu peluang yang baik ya, dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Sebenarnya secara filosofi pendidikan Kristen, sebenarnya ini lebih bisa kita membuat kita malah sebenarnya jadi ideal gitu ya, karena ada pelibatan orang tua, apalagi yang SD itu ya. Dulu kan kadang-kala kita grupnya antara homeschooling sama
sama sekolah yang klasikal biasa gitu ya. Tapi dengan ini sebenarnya jadi satu kombinasi saya lihat gitu ya. Jadi bisa kayak ada homeschoolingnya maupun juga nanti ke depan pasti hybrid ya. Saya rasa hybrid itu maksudnya ada sekolah nanti ketemu secara fisiknya, tapi juga ada yang secara pembelajaran jarak jauh. Yang inilah yang merupakan menurut saya ini satu peluang yang sebenarnya sangat besar untuk kita malah dengan kondisi pandemi ini kita bisa sebagai sekolah Kristen itu malah lebih bisa ideal gitu ya di dalam filosofi pendidikan Kristen. Ada keterlibatan orang tua, ada gereja, ada sekolah, itu wah indah sekali kalau itu bisa nanti ke depan dikemas gitu ya ke depan peluang ini. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak Handi, ini ada banyak banget pertanyaan, tapi saya mau bahas tentang yang ini nih. Tadi Pak Handi kan bahas tentang karakter ya, tentang iman juga. Bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran secara online atau PJJ dari sisi afektif atau karakter siswa yang sangat menjadi tuntutan bagi guru Pak? Gimana Pak Handi? Wow, ini tentunya measurement keberhasilan secara karakter, saya yakin juga relatif tidak mudah pasti, apalagi dalam jangka pendek ya, karena pembentukan karakter sendiri lama. Tapi paling tidak, maksudnya dari hasil survei ini, kita bersyukur nih. Dan tadi 2/3 panggilan gurunya makin kuat, relasi terhadap Tuhan semakin kuat, kemudian juga hubungan dengan keluarga, suami, istri, dan anak semakin kuat, komunikasi juga semakin baik, orang tua. Kita tuh patut mensyukuri seperti ini. Memang secara kualitatif, kita bisa melakukan prediksi. Tujuan survei itu adalah melakukan prediksi ke depannya. Jadi sebenarnya dari hasil ini kenapa kita sangat semangat, kita senang dari Family First Indonesia, terutama banyak pelayanan keluarga ini dan juga melayani guru-guru sebagai keluarga juga. Kita senang bahwa ke depan saya yakin setelah pandemi ini, kan, terutama dari perspektif guru-gurunya semakin baik ya, semakin baik. Karena survei ini kan survei guru nih sebenarnya ya. Yeah. Tapi kalau ngelihat kondisi kenyataan bahwa ternyata orang tua juga mendampingin, dan kemudian mereka juga setia, kalau dari jumlah persentase orang tua mendampingin, dan juga dari kendala-kendala, memang problem kedisiplinan segala macam. Tapi saya melihatnya good news-nya adalah pendampingan orang tua itu kan menjadi satu family capital yang luar biasa. Kan? Anak-anak sudah pasti, hasil survei daripada BRC, kan? Sebenarnya anak-anak mengenal Tuhan Yesus itu 73% karena orang tua. Jadi peran orang tua penting. 10,5% oleh karena hamba Tuhan. Jadi pendeta. Jadi peran orang tua itu 7 kali lipat dibandingkan dengan itu. Tapi problemnya adalah surveinya BRC yang lalu juga mengatakan hanya ada sekitar 22% orang tua yang ideal di mata anak-anaknya. Jadi memang dari survei kemarin itu kita cemas juga. Jadi mereka percaya Tuhan Yesus karena orang tua, tetapi hanya 1 di antara 5 orang tua di mata anak-anak itu yang memperhatikan kerohanian, yang relatif caring itu. Sisanya itu anak-anak protes sebenarnya dalam hatinya. Orang tua saya itu tidak sebagus yang saya inginkan kira-kira. Tapi melalui pandemi ini, surveinya agak mulai terbalik loh. Kan? Jadi paling tidak, kan, tanpa survei lanjutan, kita bisa membuat prediksi. Justru pandemi ini membuat karakter anak-anak menjadi lebih baik dari perspektif, oleh karena relationship dengan orang tua lebih baik. Jadi kita bisa membuat prediksi seperti ini. Yet, memang kalau tadi dikatakan problemnya antusiasme dan kedisiplinan, saya rasa ini menjadi satu tantangan tersendiri, tapi menjadi proses yang baik juga. Kan? Tadi Pak Suhandoyo katakan betul, hasil survei menunjukkan salah satu yang naik selama pandemi ini adalah game sama YouTube. Jadi yang nonton YouTube itu di Indonesia naiknya luar biasa. Anak-anak SMP SMA penggunaan media sosial naiknya berapa? 56% naiknya. Jadi kalau dulu 2 jam, sekarang jadi 3 jam kira-kira. Dan jumlah gamenya juga naik. Kan? Sudah pasti, makanya kedisiplinan dan antusiasme tadi problem karena ada tantangan terhadap game yang lebih menarik. Makanya besok mungkin diajarin gimana bikin pelajaran matematika seperti game, seolah-olah. Kan? Ada gamenya, ada interaksi, ada fun-nya. Itu mungkin ya besok akan diperoleh. Karena gaming industry is a big one. Gaming for education, hal yang baik sekali. Nah, jadi saya juga berharap justru malah ini menjadi proses yang sangat bagus, biarin mereka punya freedom seperti itu, tapi di saat bersamaan saya berharap justru menjadi satu proses mereka anak-anak belajar mengontrol diri dan segala macam, dan di satu sisi tantangan buat sekolahnya. Kalau saya melihat dari semua prediksi tadi, tentunya bisa menjadi baik, kan? Tetapi kita juga menyadari Gen Z ini kan, sudah kenyataan videonya, gamingnya.
Asal jangan sampai orang tuanya terlalu banyak nonton drakor. Ya. Sekarang tuh luar biasa yang namanya drama Korea itu. 50 seri, 60 seri ditonton habis. Jadi anaknya malah dibiarin. Justru kalau orang tuanya sudah punya anak SD, SMP, orang tuanya nggak mau kalah tuh. Kalau anaknya belajar 3 jam, dia 7 jam nonton drakor gitu ya. Makan cepet-cepet, makan malah nggak ditemenin, dia makan sendiri di depan televisi, anaknya sendiri, ya udah pasti nanti akan menjadi lebih problem. Karakternya dia akan nyontek. Kenapa? Memberikan keterangan. Ini kesempatan memang arahnya dua. Ada yang semakin bagus, tapi semakin baik. Makanya pandemi ini pedang bermata dua nih. Ada yang semakin baik, ada semakin lemah. The choice is yours gitu ya. Kalau mengukur karakter, saya rasa nanti banyak survei-survei dilakukan dengan cara seperti itu bisa dilakukan lah. Dan mengenai pengukuran seperti itu, another survei ya. Dan mungkin terlalu teknis dan terlalu dalam kalau dibicarakan di tempat seperti ini. Oke, silakan Alan. Baik, terima kasih. Jadi tantangan atau peluang itu tergantung dari fungsi kontrol dari orang tua juga ya. Nah, berikutnya untuk Pak Suandoyo nih. Pak, ada pertanyaan. Apakah panggilan guru yang semakin kuat dan relasi dengan Tuhan lebih erat itu berbanding lurus dengan kesejahteraan guru terutama dalam hal emosi? Berbanding lurus nggak tuh, Pak? Silakan Pak Suandoyo. Dengan kesejahteraan dalam apa? Emosi, dalam hal emosi. Apakah panggilan guru yang semakin kuat dan relasinya dengan Tuhan yang lebih erat itu berbanding lurus dengan kesejahteraan guru dalam hal emosi? Nah, kalau secara apa namanya? Ya kalau kita ngomong dari sisi teologis gitu ya, ngelihat kalau semakin dia punya relasi dengan Tuhan yang baik, semestinya emosi ataupun karakternya itu akan lebih baik gitu ya. Tadi katanya itu sejahtera atau apa emosinya gitu ya, ada namanya sejahtera ya. Mestinya seperti gitu, iya. Tapi bukan berarti linear juga sih dari sisi teologi. Artinya kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan waktu kita berelasi dengan baik, mungkin contohnya kayak Ayub gitu ya, mengalami sesuatu pergumulan yang berat, ya emosinya itu ya sangat nggak stabil atau apa gitu ya. Jadi kalau jawabannya ya nggak kalau menurut saya nggak linear ya gitu ya. Kalau dari sisi kita ngomong dari teologis. Jadi kadang-kala dalam hal-hal tertentu Tuhan izinkan kita dalam satu pergumulan emosi yang ya khusus lah gitu ya. Ya jadi nggak harus lurus ya, karena kadang-kadang pergumulan emosi atau penderitaan, kesusahan justru itu makin menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Berarti emosi kita selalu stabil, belum tentu, tapi ini ada relasi yang erat dengan Tuhan. Baik, selanjutnya Pak Handi, apakah hasil survei PJJ memang dilakukan di masa COVID ini, atau memang ada sekolah yang sudah melakukan PJJ sebelum masa COVID? Gimana Pak Handi? Ya, kalau untuk Family First Indonesia, terutama MPK ini, kita melakukan survei ini baru sama COVID-19 ini, selama pandemi ya. Dan memang sebelum COVID-19 kita belum melakukan survei. Tapi ini pertanyaan yang menarik, men-trigger kita. I wish ya, seandainya kemarin kita sudah melakukan survei, tentu hasil survei longitudinal menjadi menarik ya. Karena survei dari poin A ke poin B, itu seringkali inkrementalnya, naik turunnya. Menarik. Tapi paling tidak, walaupun kita suka menyebutnya ada dua survei. Yang satu namanya longitudinal, itu masalah waktu ya. Ada poin A, poin B, poin C itu dari waktu ke waktu orang bisa melihat trennya. Itu memang punya manfaat yang besar sekali ya. Kayak seperti survei top brand gitu ya. Saya sudah melakukan survei top brand terhadap 2.000 merek di Indonesia, 500 kategori selama 20 tahun. Itu menjadi survei merek yang paling panjang di dunia top brand. Yang bagus sekali suka lihat logonya itu adalah survey based award gitu ya, penghargaan yang didasarkan atas satu survei. Memang dengan 20 tahun itu kadang-kadang saya melihat hasil survei top brand itu jadi semakin exciting dan menarik dan mudah dibaca trennya ya, mana merek menurun, mana merek naik. Ini survei kita adalah survei bukan longitudinal, tapi survei yang disebut dengan cross-sectional study. Dan makanya kalau cross-sectional study itu seperti snapshot. Kan? Jadi kita memotret yang saat ini, tapi walaupun demikian, kan, kita siasati juga ada pertanyaan-pertanyaan. Gimana dibandingkan sebelum pandemi kan ya, sebelum pandemi. Jadi walaupun cross sectional, pertanyaan sudah dibuat sebelum dan sesudah.
Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, yes kita tidak melakukan survei, tapi pertanyaan ini kita akomodasi. Kan? Makanya panggilan semakin kuat, relasi dengan Tuhan semakin baik. Kan? Dan memang tadi betul Pak Suwandoyo sangat baik sekali jawabannya. Relasi makin baik, sama keluarga makin baik, panggilan semakin kuat, kan kira-kira 70%-an tadi ya, 65%. Tapi ternyata juga 65% kan orang ya khawatir juga kan, dan agak khawatir. Yang nggak khawatir cuma 30% lebih kan. Jadi memang juga tidak linear betul. Ada yang merasakan panggilan kuat, tapi mereka jujur juga, tapi khawatir juga loh gua selama pandemi ini sebenarnya. Sangat manusiawi. Jadi emosinya bisa tidak stabil juga. Jadi tapi saya yakin Tuhan izinkan 6 bulan ini emosi loh semakin dinamis lah. Dan doa kadang-kadang lebih kusuk, tapi di satu sisi melihat gentar juga gitu ya, dan harus ngajar. Maka menjadi guru tuh saya lihat satu pekerjaan sungguh mulia di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga ya. Saya berharap justru melalui survei ini, MPK pun juga selama ini kan pelayannya sangat berharap tuh, membuat guru-guru semakin tangguh, semakin setia terhadap pekerjaannya. Dan di sini juga ada Pak Teddy Hartono yang pelayanan di PAUD gitu ya, bersama-sama, punya yayasan di sana. Kita semua juga sangat senang, dan tujuan kita survei ini juga memberikan informasi yang baik, inspirasi. Kita sadar ada kelemahan, tapi kita juga menghibur. Ternyata kita ada kekuatan dan ada peluang ya. Mudah-mudahan saya juga berharap sekolah Kristen one day justru kita semakin kuat. Karena sama seperti dunia marketplace ya. Di marketplace ini, perusahaan-perusahaan yang besar, mulai dari Astra, dari BCA, dari KLB, nanti semakin kuat mereka. Setelah pandemi berakhir, mereka semakin kuat. Kenapa? Karena sisanya melemah. Jadi jangan sampai sekolah Kristen ini menjadi batu ujian. Leadership itu justru in time of crisis, itu baru ketahuan kita diuji. Apakah orang itu tangguh. Kalau semuanya enak, ya semuanya hanyut aja. Ngikutin masa-masa keemasan. Tapi dengan susah pandemi seperti ini, hanya yang betul-betul punya passion, punya visi ke depan, nanti setelah pandemi berakhir, tiba-tiba sekolah kita yang harusnya baiknya 5-10 tahun lagi, ternyata Tuhan bikin 1 tahun sudah menjadi sebaik 5-10 tahun lah seharusnya. Jadi terjadi akselerasi. Tapi the choice is yours. Mau peluang atau melihat tantangannya. Kalau melihat susahnya, ya Anda akan terhanyut. Dan pandemi ini akan menghanyutkan Anda. Atau bahkan mendestroy Anda. Bisa menghancurkan. Tapi bisa menguatkan Anda. Choice menjadi pilihan menjadi ya, di tangan kita di yayasan. Saya berharap ada orang yayasan di tempat ini, bukan hanya guru-guru, dan juga ada kepala sekolah seni, karena mereka pemimpin-pemimpin yang sangat ini. Saya tiap kali seminar seperti ini, malam hari ini termasuk yang lebih semangat, betul nggak Alan ya? Semangat kan ya? Kenapa? Karena saya juga melihat ini kesempatan, dan saya juga merasakan bagaimana guru-guru di seluruh Indonesia ini Anda berjuang luar biasa loh, pendidik anak-anak ya. Dan saya juga melihat tiap kali Anda sudah mengajar dengan baik, keluhan orang tua, kadang-kadang orang tua murid yang tidak paham dan tidak menghargai Anda ya. Nah, hari ini don't worry, apa yang Anda lakukan dengan hati, dari saat Tuhan melihat apa yang Anda kerjakan ya. Walaupun orang tua murid kadang-kadang tidak memberikan penghargaan yang setimpal dengan pengorbanan Anda. Nah, silakan. Jadi fokusnya ya kalau di psikologi disebutnya asset based thinking, fokusnya kepada aset. Punya strength, punya kekuatan, punya peluang, bukan ke kelemahan ataupun tantangan yang ada. Ya. Baik, selanjutnya nih, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Suwandoyo, kemudian pertanyaan terakhir buat Pak Handi ya. Pertanyaan terakhir buat Pak Suwandoyo mengenai survei ini, berhubungan dengan MPK. Sehubungan dengan saran ketiga yang tadi disampaikan, bagaimanakah peranan MPK bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan bantuan di masa pandemi ini? Silakan. Menarik nih. Ya, pada kesempatan ini ya, saya ingin sharing dikit apa yang sedang dikerjakan oleh MPK, khususnya bidang 1 terkait tadi ya, terkait usulan yang ini. MPK ini sedang mengupgrade khususnya websitenya. Ke depan akan menjadi bukan website yang biasa, tapi di situ akan menjadi satu tempat di mana ada ruang tolong menolong gitu ya, untuk bisa jadi saling mendukung antara sekolah-sekolah yang mungkin nanti butuh. Sedang dirancang seperti itu. Juga
MPK di bidang satu ini ada tim kurikulum yang sedang mendesain, memikirkan kurikulum bagaimana perampingan kurikulum ke depan, ya, yang nanti mungkin bisa diadopsi atau dipakai oleh sekolah-sekolah yang nanti membutuhkan, yang nggak bisa nyusun sendiri. Dan ya berharap ke depan MPK ini bisa ada satu sistem, ya mimpinya sih bisa satu sistem learning management system, ya, yang dimana bisa nanti menjawab kebutuhan yang tadi yaitu proyek jangka panjangnya, ya. Itu yang saya rasa saya bisa sharingkan saat ini. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk Pak Handi terakhir nih Pak ya, ini menurut pengamatan Pak Handi berikut juga dengan berdasarkan juga dengan hasil survei, bagaimana keadaan sekolah Kristen pasca pandemik? Apakah akan kembali ke awal atau akan ada yang berubah? Silakan Pak Handi. Ya, saya sih berharapnya ya, tentunya perubahan-perubahan menjadi lebih baik ya. Dan dari survei ini saya memiliki semangat, memiliki optimisme yang besar lah. Kita sekolah-sekolah Kristen ini relatif ya akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah non-Kristen. Jadi artinya apa? Kemungkinan besar semuanya membaik, tapi kecepatan perbaikan sekolah-sekolah Kristen itu lebih baik. Bapak sekalian, saya mau sharing informasi dari Bilangan Research Center. Jumlah siswa Kristen kita dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu itu mengalami peningkatan. Jumlah orang Kristen pada tahun 2000 itu 5,9%. Jumlah orang Kristen di tahun 2010 itu sekitar 7%. Jadi ada pertumbuhan selama 2000 sampai 2010 itu sekitar 39%. Atau market share kita naik 1,1%. Di tahun 2010, di tahun 2020, nanti kita lihat sensusnya. Tapi mendahului sensus, saya yakin 99% akan mengalami kenaikan. Kenapa? Data-data bisa diperoleh dari jumlah anak-anak. Kalau kita lihat sekolah anak-anak Kristen yang di SD, SMP, dan SMA itu sudah persentasenya lebih tinggi dibandingkan hasil di tahun 2010. Ya, saya menggabungkan seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan sebagai penutup pertanyaan ini, bahwa kita akan menghadapi kenaikan jumlah anak-anak Kristen ke depan. Tapi memang survei juga menunjukkan kita punya problem banyak. Ada sekitar 13-14% yang pernah berpikir untuk bunuh diri, ya, 3,5% pernah mencoba bunuh diri, itu Kristen loh, kan? Dan kemudian juga 1,1% sampai 2% itu pernah drug loh. Itu Kristen Bapak sekalian. Dan kalau angkanya 1% pun kita berhadapan dengan jumlah jutaan. Bapak sekalian bisa kalikan 1% sudah mencapai angka puluhan ribu. Itu kondisi di Indonesia. Nah, dengan pandemi ini tadi juga firman Tuhan satu ayat yang disampaikan Pak Suhandoyo juga memberikan gambaran kita. Memang tergantung mindset-nya. Hari ini tujuan kita adalah membuka mindset. Kita tidak memberikan skill kok. Cuma 2 jam hasil survei. Apa skill yang mau kita berikan kepada Bapak sekalian? Tapi sebenarnya tujuan kita membuka mindset wawasan baru. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita makin memperkuat, kita kolaboratif, makin bekerja sama. Dan nanti kita memang memiliki tempat yang baru lagi. Dan mudah-mudahan akan diisi dengan hal-hal yang semakin baik. Nah, dugaan saya, tentunya kalau pandemi ini berakhir, wajah edukasi berubah nggak? Ya berubahlah. Edukasi dan gereja itu adalah 2 lembaga yang kena disruptif paling luar biasa. Lebih hebat dibandingkan marketplace. Dibandingkan dengan industri manapun. Kenapa? Apa yang terjadi 5-10 tahun diseret menjadi 3-6 bulan saja. Dipaksa. Harus terjadi, karena no choice. Karena COVID-19 telah mengubah semuanya itu. Nah, tapi nanti setelah kembali, saya cukup yakin 80% kembali ke normal. Kita tetap tatap muka, segala macam normal. Tapi ingat loh, ada new normalnya 20% juga. Jadi kesempatan bagus untuk new normal, mengisi hal-hal yang new normal. Yaitu apa? Metode pengajaran yang lebih bagus, dan tetap saja menggunakan digital yang sudah kita gunakan, itu akan terus pasti. Sama seperti gereja, akan banyak muncul gereja virtual, ada juga fellowship melalui Zoom, akan tidak habis itu. Tapi dugaan saya, itu akan bertahan kira-kira 20% setelah pasca pandemi. Dan cukup besar 20% dibandingkan sebelum pandemi gitu ya. Jadi akan terjadi O2O, kan? Makanya namanya learning management system menjadi sangat penting. Sekolah juga harus ada teknologi. Dan sekarang luar biasa adalah anak-anaknya juga siap dengan teknologinya. Dan kita lihat guru-gurunya ternyata kita punya pikiran, banyak guru nggak siap. Memang kita lihat, ada 20% problem lah. Tapi lihat 80% yang lebih baik.
Jadi walaupun besok kita ada seminar, kita memang seminar yang 20% punya problem, tapi kita bersyukur yang 80%. Dan tapi sekali lagi perubahannya nanti pasti besar, kan? Walaupun cuma 20% ya. Ada banyak kembali back to normal lah. Tapi 20% menjadi hal yang sangat penting juga, membuat sekolah lebih efisien, lebih efektif, membuat guru-guru, dan guru-guru yang tua-tua, guru-guru yang senior, jangan ngomong tua ya, guru-guru yang senior, dan kalau tua, sama seperti saya kalau ngajar juga udah pensiun Bapak sekalian ya, kan? Usia saya udah 56. Jadi kalau misalnya guru-guru yang senior, jangan khawatir. Kenapa? Mindset digital, survei dari BRC menunjukkan tidak ada hubungannya kan, dengan umur. Mindset digital dan umur tidak. Jadi bukan berarti anak muda itu lebih digital. Kenapa? Digital, teknologi, kan, dan people. Ya. Oleh karena itu, jangan khawatir yang senior-senior, yang penting ada punya mindset digital. Ya. Urusan teknologi, tentu sekolah akan hire anak-anak muda yang bicara teknologi, Anda hanya menggunakan sajalah. Nah, kira-kira seperti ucapan saya. Terima kasih Alan. Mudah-mudahan menjadi seminar yang memberkatin dan menginspirasi Bapak sekalian. Saya yakin nanti MPK juga akan menindaklanjutin maupun Family First Indonesia mungkin siap membantu supaya sekolah-sekolah yang membutuhkan pelayanan dari kita silakan kontak MPK atau Family First Indonesia. Terima kasih Alan. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Nah, hampir di penghujung acara kita pada malam hari ini. Sambil menunggu Pak Handi mungkin mau tarik nafas sebentar. Saya mau minta Pak Handi sama Pak Suandoyo sama-sama menyiapkan statement penutup ya. Mungkin juga summary. Terutama Pak Handi nanti dalam rangka sebagai Ketua Family First juga bisa memberikan statement mengenai dari keluarga, bagaimana peranan keluarga ya dalam pendidikan selama PJJ ini. Kemudian juga dari Pak Suandoyo mengenai peranan MPK ataupun bagaimana sekolah-sekolah dapat saling membantu. Tadi dibilang ruang saling membantu. Silakan Pak Suandoyo dulu, baru kemudian Pak Handi. Saya menutup acara ini dengan satu terusan daripada ayat yang tadi saya baca ya. Di Lukas 5:38, Kristus mengatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya. Nah, saya di sini nggak menyarankan kantong baru, artinya besok sekolah dirubah semua gitu ya, di sistemnya dirubah jadi baru, bukan. Tapi tadi sangat sepakat dengan Pak Handi, kantong yang baru ini adalah mindset atau paradigma yang baru dalam menghadapi ke depan ya setelah pandemi nanti. Jadi memang mindset yang harus dibangun adalah perlu kerjasama. Kalau dari sisi MPK perlu kerjasama, saling tolong menolong antar sekolah Kristen harus semakin kuat di dalam menghadapi ini. Karena kalau kita nggak bersama-sama, ya tentu akan makin berat ke depannya. Jadi saya pikir saya mengajak buat rekan-rekan yayasan yang ada di sini, sekolah-sekolah yang besar atau apa, mari kita bersama-sama dengan mindset yang baru, bergotong royong untuk terus memajukan pendidikan Kristen di Indonesia ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Suandoyo. Silakan Pak Handi. Ya, ini kesempatan yang luar biasa sama seperti yang Pak Amsal katakan. Jadi guru-guru Bapak sekalian menjadi saluran berkat yang luar biasa seperti Amsal mengatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, mengerti kata-kata yang bermakna, yang untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ini luar biasa, inilah tugas gurunya. Jadi tugas guru itu luar biasa besarnya loh. Dan melalui guru-gurulah anak-anak muda yang Bapak sekalian ajar boleh semakin berhikmat. Dan kapan itu terjadi? Justru pandemi ini bisa double, bisa triple opportunity. Kita gunakan waktu supaya panggilan kita semakin kuat, dan walaupun tanpa pengharapan yang setimpal, adalah unsung heroes. Hero yang tidak dikenal, seringkali menjadi guru yang tidak direcognize ya. Tapi sebenarnya Anda melakukan pekerjaan yang sungguh mulia dan di kesempatan yang Tuhan berikan melalui pandemi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan membuat orang tua bersatu dengan murid-muridnya, membuat hubungan guru dengan orang tua lebih baik, dan membuat kerjasama antar sekolah menjadi lebih baik. Dan itu merupakan salah satu proses pemurnian sekolah-sekolah yang menjadi lebih baik. Dan paling tidak, Bapak sekalian ingat,
dan kita menjadi saluran, menjadi alat Tuhan untuk memberikan hikmat pada saat mereka anak-anak itu masih sangat muda, dan ini kesempatan untuk mengisi mereka dengan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif. Terima kasih, Alan. Baik, terima kasih Pak Suhandoyo Tanusaputra, juga Pak Handi Irawan atas pemaparannya, atas survei yang sudah dilakukan, yang bagi banyak orang mungkin kayaknya masih mengawang-awang, tapi ternyata sudah dibuat secara simpel, diberikan gambaran yang sangat baik kepada kita semua yang pada malam hari ini hadir dalam seminar pada malam hari ini. Nah, boleh dong bagi Ibu Bapak yang masih ada, boleh dikasih reaction tepuk tangan buat kedua narasumber kita yang sudah berjerih lelah ya, meluangkan waktu, menuangkan pikirannya, menuangkan pengalamannya dalam pemaparan seminar pada malam hari ini. Nah, Ibu Bapak, saya mohon waktu sebentar untuk memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, Ibu Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa seminar pada malam hari ini berkaitan juga dengan seminar yang akan dilaksanakan pada esok malam, pada jam yang sama ya, yang itu kita akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh yang efektif dan kreatif. Tadi di slide banyak banget yang bertanya mengenai bagaimana sih meningkatkan minat dari murid-murid supaya mereka bisa belajar. Bagaimana sih supaya guru-guru bisa mengajar atau mendidik dengan efektif dan kreatif? Nah, jawabannya ada di besok. Ada dari dua orang narasumber kita, yaitu Ibu Marisi Uli Simanjuntak dengan Ibu Waylin Han. So, make sure, pastikan Ibu Bapak akan ikut seminar pada esok malam juga. Dan yang kemudian yang mau saya sampaikan adalah Ibu Bapak, materi summary dari survei yang tadi disampaikan oleh Bapak Handi juga oleh Bapak Suhandoyo itu akan dibagikan, tapi nanti sekitar beberapa hari atau mungkin sepekan setelah kedua seminar ini berlangsung. Jadi nanti pastikan email yang sudah Ibu Bapak daftarkan saat mendaftar di seminar nasional ini itu aktif atau tidak penuh ya, supaya nanti emailnya dapat menerima materi dari kami. Kemudian pengumuman yang berikutnya, Family First Indonesia bekerja sama dengan Sekolah Atalia juga mengadakan webinar. Ini sebenarnya webinar seri yang ketiga, tapi Ibu Bapak meskipun misalnya tidak ikut di seminar yang pertama atau kedua, tidak masalah. Ini dari buku Learning to Stop ya, judulnya Luka yang Belum Kering. Jadi Ibu Bapak yang berminat atau hatinya rindu untuk belajar mengenai parenting, silahkan scan atau pindai barcode yang tertera di layar Ibu Bapak, atau juga bisa mengontak admin kami ya. Nah, kemudian Family First Indonesia menerbitkan beberapa buku ya, terutama berkaitan dengan keluarga pastinya, yaitu tentang pernikahan ataupun tentang parenting. Jadi jika Ibu Bapak ingin memiliki buku-buku ini dengan harga spesial atau ingin bertanya lebih jauh, silahkan hubungi admin kami, yaitu Saudari Widya di nomor WhatsApp 0811957697. Selain buku berbahasa Indonesia, ada juga buku bahasa Inggris. Sama, cara pesannya bisa menghubungi admin kami, yaitu Saudari Widya melalui WhatsApp. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita ke doa penutup, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini, terutama untuk yang di Indonesia bagian tengah, ataupun Indonesia bagian timur yang saat ini sudah jam berapa ya? Jam 10 dan jam 11 malam, tapi masih mau berpikir keras, berenung keras bersama-sama dengan kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri kita pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan itu bisa menolong kita untuk mendidik para anak-anak murid kita. Untuk menutup acara ini, saya persilakan kepada Pendeta Bambang Wijanto selaku Dewan Penasihat Family First Indonesia untuk memimpin dalam doa penutup. Pada Pendeta Bambang, saya persilakan. Baik, jadi kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini Kau telah mengutus dua hamba-Mu di dalam melayani, dan sekaligus ya Tuhan memaparkan tentang peluang, kekuatan, dan juga tantangan PJJ selama pandemi COVID-19 ini. Kami yakin ya Tuhan apa yang dikerjakan oleh Family First Indonesia maupun MPK dan juga PRC, kami yakin ya Tuhan bahwa semuanya itu tidak sia-sia, tetapi memberikan satu bekal dan sekaligus ya Tuhan, satu wawasan yang penting bagi setiap yayasan Kristen yang ada di Indonesia.
agar mereka boleh mengantisipasi, agar mereka juga boleh menangkap peluang yang ada, dan sekaligus ya Tuhan, di balik semua yang terjadi selama ini, ternyata ya Tuhan, Engkau juga merencanakan sesuatu yang positif, sesuatu yang memberikan kepada kami ya Tuhan, pengharapan bahwa apa yang terjadi ini, ke depan pendidikan Kristen di Indonesia akan semakin baik. Kami merindukan Tuhan sesuai firman-Mu, segala sesuatu terjadi dan Tuhan izinkan terjadi adalah demi kebaikan. Oleh karena itu kami yakin Engkau yang terus menaruh pengharapan kepada setiap yayasan Kristen, kepada guru-guru, kepala sekolah yang pada hari ini hadir, supaya sungguh-sungguh mereka menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Dan mereka tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilan Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Engkau berkati kedua hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati seminar besok, kedua pembicara, dua Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Amin.